Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Masih semangat? Masih. Oke. Untuk memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas pimpin doanya. Mari kawan-kawan kita berdoa, beragama dan percayaan masing-masing. Berdoa mulai. Siapa saja hari ini yang tidak hadir? Oke, selanjutnya silakan dirapikan tempat duduknya, alat tulisnya dipersiapkan. Untuk sementara handphonenya disimpan terlebih dahulu. Oke, siapkan alat tulisnya. Selanjutnya, capaian pembelajaran kita pada hari ini adalah menerapkan konfigurasi jaringan kabel. Kemarin sudah Bapak lihat hasil pengerjaan kalian, ya, itu cukup baik. Cuman ada beberapa yang belum lengkap. Kalian menggambarkan topologi itu, belum ada port mana yang akan digunakan. Kalau tidak tahu port mana yang dipakai kan tidak bisa itu kan. Switch ke wireless router itu kemana nanti arahnya. Kita menggunakan model pembelajaran PJBL. Ini kita lakukan 2 sintak, ya, 2 sintak yang akan kita lakukan. Waktu kurang lebih 2 jam pelajaran. Tetap Bapak ingatkan kepada kalian, walaupun kondisi hujan, kita harus tetap pergi ke sekolah, ya. Tidak ada alasan untuk tidak ke sekolah, karena Bapak lihat semuanya itu ada yang namanya jas hujan, ya. Nah, itu dimanfaatkan. Ada sebagian siswa-siswi ini Bapak lihat dia malu pakai jas hujan, datang ke sekolah bajunya basah-basah. Nah, itu artinya dalam dirinya tidak ada motivasi untuk belajarnya, padahal sudah disiapkan mungkin oleh orang tuanya. Selanjutnya, penerapan konfigurasi ini bisa tidak kita terapkan di kehidupan sehari-hari nantinya? Bisa, ya. Untuk apa itu, Nak? Konfigurasi jaringan wireless diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti apa misalnya? Secara umum fungsi dari wireless router itu kan untuk memperluas jaringan, memperbanyak kliennya. Yang tadinya misalnya di rumah kita ada 1 perangkat modem saja, ya, terbatas, misalnya dia bisa mengcover 30 atau 50 klien. Nah, dengan perangkat wireless router kita bisa membuat segmen dari jaringan baru. Misalnya yang tadinya IP-nya kelas C di network 1.10 misalnya, atau 10.1 nantinya menggunakan wireless router, dia bisa buat lagi network baru sesuai kebutuhan kita masing-masing. Artinya dengan wireless router kita bisa manajemen jumlah klien, kemudian limit bandwidth-nya itu bisa juga kita terapkan di sini. Kemudian yang pasti kalian bisa mengontrol siapa-siapa saja yang masuk ke dalam jaringan itu. Kira-kira ini bukan punya keluarga saya nih, di-kick aja, dilempar saja user yang ada itu. Artinya itu kan penyusup, membebani jaringan yang ada di rumah kita. Pernah enggak kalian melihat nama SSID ini ketika mungkin sedang santai di suatu tempat, tiba-tiba jalan cek wifi ternyata ada tampilan SSID? Pernah coba-coba kayak gitu? Ya ada ya di tempat wisata di daerah kita yang ada wifi-nya. Di mana? Di rumah sakit, ya betul. Di rumah sakit mungkin ada. Pernah juga Bapak jumpai itu. Ada juga yang diberikan aksesnya free. Kemudian kemarin apa saja sih perangkat yang digunakan untuk membangun jaringan wireless ini? Kabel UTP, apalagi? Upswitch, apalagi? Router. Untuk ngecek kabelnya pakai apa kemarin? Ada enggak yang nulis? Tester lab.
Oke, itu sesuai yang sudah kalian rancang di alat dan kebutuhan. Kalau di alat kebutuhan kalian tulis ada testeran, nanti ya digunakan. Kalau tidak ya bisa digunakan. Kemudian tadi sudah tahu nih alat-alat yang yang digunakan untuk membangun jaringan nirkabel. Ada wireless router, kemudian ada kabel, ada tester LAN, mungkin sebagian dari kalian nulis tadi. Kemudian ada hub. Kemudian Bapak tanya lagi nih, untuk konfigurasi sebuah wireless router apa saja poin-poin yang harus kalian lakukan? Ya, ada tiga. Yang pertama, apa nak? Ya, jaringan internet, ya kan? Kemudian jaringan apa nak? Internet lokal. Jaringan lokal, oke mantap. Ada jaringan internet yang harus kita setting, jaringan lokal. Kemudian ada, oke, ada SSID dan pas. Oke, untuk gateway kita setting untuk apa itu nak? Setting gateway itu dari mana? Google, ya mantap, kacau-kacau semua. Lagi. Silakan masing-masing anggota kelompok ambil tugas yang sudah kalian kerjakan. Ini sudah Bapak nilai. Ada apa-apa, ada sedikit kekurangan. Maklumlah namanya belajar. Silakan diambil. Silakan. Salah satu anggota kelompok ambil alat yang ada di belakang. Kemudian boleh dinyalakan komputernya. Ambil wireless router yang ada di belakang, ambil hubnya, ambil perangkat yang lain. Salah satu anggota kelompok nyalakan komputernya. Ya, nah tidak ada direkam. Kawan-kawan ngambil. Rumahnya banjir ya? Oh enggak. Oke. Sudah makai alat, kotaknya disediakan, ditaruh di mana gitu kan, biar rapi. Nah, letakkan di mana? Jarinya nih kan. Ini tadi. Ya, apa nak? Ini lah paling rendah. Gimana nih kelompok 4? Sudah nyala belum? Ingat arah-arahnya yang Bapak bilang kemarin ya, sesuai yang kalian baca juga. Port ini untuk ini fungsinya. Satu anggota kelompok siap-siap untuk mencatat di itu laporan kemarin langkah-langkahnya. Untuk setting internet seperti apa, untuk setting IP lokal seperti apa. Nah, IP lokal topologi kalian berapa? Nah, di topologi perencanaan berapa IP lokal di sini? Nah, di sana kalian buat berapa? Silakan disampaikan kelompok 2 hasil presentasi dari diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang tentang perancangan wireless router. Kami perancangan topologi yang IP address dengan IP-nya 20.20.20.20.1.
Yang kedua, kebutuhan perangkat yang digunakan untuk perancangan tersebut yaitu adalah kabel UTP dan ada juga wireless router, ada hub switch, komputer dan modem. Dan untuk spesifikasinya untuk kabel UTP ada Cat5e dan wireless routernya berjumlah 1, hub switch-nya juga berjumlah 1 juga, komputer berjumlah 2. Oke, dengan topologinya membutuhkan 15 menit untuk mengerjakan tersebut. Dan kedua ada penyusunan jadwal pelaksanaan yang kami butuhkan waktu adalah 30 menit, penerapan topologi jaringannya 40 menit, pembuatan laporan 10 menit, presentasi hasil konfigurasi 10 menit. Untuk pelaporan, langkah-langkah konfigurasi wireless router. Yang pertama cek Windows plus R, lalu ketik cmd, dan setelah itu lalu cek dengan ketik ipconfig. Bahkan saya dari kelompok 4. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 2, apa saja hambatan-hambatan yang telah kalian lalui ketika praktek tentang wireless router dan sebagainya. Oke, di sini kami mendapatkan beberapa sedikit masalah, yaitu contohnya seperti kabel. Nah, beri tepuk tangan untuk kelompok 2 dan kelompok 4. Nah, baik, sudah selesai semua. Kita melakukan presentasi terhadap proyek yang kalian kerjain. Kemudian kalian sudah tahu hambatan-hambatannya. Tadi ada yang salah nyolok kabel, ada yang IP belum dapat, banyak sekali permasalahannya ya. Nah, kemudian apa saja sih yang sudah kita kerjakan pada hari ini? Oke, silakan Junior. Hari ini sudah mengerjakan tentang nyeting wireless router. Oke, nyeting wireless router. Lebih spesifik lagi, di dalam wireless router apa saja yang kita setting? Di dalam wireless router kita menyeting internet IP, ada local IP, dan SSID pada wireless router. Oke, Bapak ada sedikit evaluasi untuk kalian kerjakan. Silakan buka lagi grupnya, silakan kerjakan masing-masing. Udah ya, sip, mantap. Sudah ya, sudah selesai semua? Oke, sip, sudah selesai. Terima kasih, sudah masuk semua jawabannya. Nah sekali lagi Bapak ingatkan tentang pembelajaran jaringan kabel. Ini bakal sering nantinya kalian gunakan. Jadi jangan anggap remeh pelajaran ini ataupun materi ini, karena ketika magang, kembali lagi dinas-dinas atau instansi itu sering yang namanya menambahkan SSID baru, buat jaringan baru itu sering sekali, hanya terbatas sampai sini saja. Bukan hanya menambahkan SSID, menambahkan password. Nanti bisa dikombinasikan dengan limitasi bandwidth namanya. Jadi misalnya kelompok 2 ini jabatannya di rumah, misalnya kepala rumah tangga, ada orang tua, limit bandwidthnya lebih besar, bisa juga. Anak, ada 7 anak, limit bandwidthnya misalnya hanya 0,5 MB saja, bisa juga. Pembelajaran kita selanjutnya itu mengenai manajemen dari sebuah bandwidth atau limitasi yang Bapak sampaikan tadi. Ketua kelas silakan pimpin doa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Bila kawan-kawan kita berdoa kepada Tuhan dan berdoa dimulai, doa selesai. Oke, terima kasih. Bapak akhiri kegiatan pembelajaran ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.